Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pangarean, kami dari kelompok 1 akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asep Odang Kurnia MPD. Baiklah, video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai apa itu proposal penelitian. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memulai video presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, nama Ahmad Arifin, NIM 2026075. Selanjutnya, Agus Munte, NIM 2026072. Selanjutnya, Cici Afriati, NIM 2026117. Selanjutnya, Rizky Maulana Edward, NIM 2026076. Selanjutnya, Saria Maidayanti, NIM 2026015. Baiklah, pada video presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai proposal penelitian. Apa itu proposal penelitian? Suatu rencana kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk dilanjutkan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Ciri-ciri proposal penelitian yang baik: bersifat kritis dan analitis, memuat konsep dan teori yang tepat, menggunakan istilah yang tepat, rasional atau masuk akal, objektif, konsistensi, dan dalam menguraikan, menjelaskan kalimat singkat, padat, dan jelas. Koherensi, saling kait mengaitkan. Selanjutnya, unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama, judul. Selanjutnya, setelah judul adalah latar belakang perumusan. Yang ketiga, tujuan dan lingkup penelitian. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, landasan teori. Yang keenam, hipotesis. Yang ketujuh, cara penelitian. Yang kedelapan, jadwal penelitian. Kesembilan, daftar pustaka. 10, lampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Munte, NIM 2026072. Di sini saya akan mempresentasikan bagian daripada prosedur penyusunan proposal penelitian. Ada beberapa langkah dalam menyusun proposal penelitian. Langkah pertama adalah memikirkan tentang apa yang akan diteliti. Langkah kedua, mencari ide-ide yang relevan. Langkah ketiga, ide yang telah tergambar dalam pikirannya dipersempit sehingga apa yang akan diteliti menjadi jelas. Langkah keempat yaitu membuat rumusan masalah. Langkah kelima, mengkaji pentingnya masalah. Langkah keenam, menelah bahan-bahan pustaka. Langkah ketujuh, mempertimbangkan pendekatan yang akan dilakukan. Dan langkah kedelapan, merumuskan desain penelitian. Kemudian, sistematika penyusunan proposal. Ada beberapa sistematika dalam penyusunan proposal. Yang pertama, keberadaan penelitian terhadap masalah yang bersangkutan. Kemudian, pernyataan masalah dan hipotesis, jenis data yang diperlukan, sumber data atau subjek penelitian, alat pengumpul data, dan analisis data yang dilakukan, dan rencana kegiatan. Lalu, teknik penulisan proposal penelitian. Ada beberapa teknik dalam penulisan proposal penelitian. Teknik pertama, proposal penelitian wajib dibuat sebelum penelitian dilakukan. Tetap mengacu pada kaidah-kaidah ilmiah. Format proposal dapat berbeda sesuai dengan institusi atau penyandang dana. Proposal harus jelas. Outline secara umum terdiri atas judul penelitian, daftar isi, latar belakang, tujuan, manfaat,
metode, jadwal kegiatan, etika penelitian, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Adapun sistematika penelitian. Sistematika penelitian terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, bagian awal kuantitatif, dan yang kedua, bagian awal kualitatif. Bagian awal kuantitatif ataupun bagian awal kualitatif terdiri dalam halaman sampul, lembar logo, halaman judul, lembar persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistematika penelitian, bagian inti kuantitatif. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian jika ada, kegunaan penelitian, asumsi penelitian jika diperlukan, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah atau definisi operasional. Bagian inti kualitatif. Bab 1 pendahuluan. Konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah. Sistematika penelitian. Bagian inti kuantitatif. Bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian. Rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data analisa, data etika penelitian. Bagian inti kualitatif. Bab 2 metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan, temuan tahap-tahap penelitian. Bab 3 kajian pustaka. Sistematika penelitian bagian akhir. Daftar rujukan pernyataan, keaslian tulisan, lampiran-lampiran riwayat hidup. Judul penelitian ditulis sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, singkat dan jelas. Tidak lebih dari 20 kata. Dapat dituliskan juga subjudul. Contoh, kajian pola perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Studi kasus di Kecamatan Meragen. Latar belakang. Memuat pemikiran yang menjadi landasan perlunya dilakukan penelitian. Mengungkapkan gejala, konsep atau dugaan tertentu yang mendorong dilakukannya penelitian. Paragraf pertama umumnya berisi tentang hal penting yang menjadi dasar pemikiran penelitian atau eye-catching. Perumusan masalah menguraikan tentang permasalahan yang akan diteliti. Ditulis dalam bentuk kalimat, pertanyaan atau pernyataan, mengarah pada jawaban yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, masalah yang dirumuskan harus masalah yang dapat diteliti, layak, ilmiah, dan elastis. Tujuan penelitian umumnya ditulis dengan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada kegiatan yang akan dilakukan untuk mencari jawaban dari masalah yang dirumuskan. Tujuan khusus, penguraian secara lebih khusus dari tujuan umum yang menggunakan beberapa domain. Manfaat penelitian, kontribusi penelitian yang diusulkan bagi pengembangan praktik keperawatan. Yang kedua, kontribusi penelitian dalam memecahkan masalah khususnya dalam bidang profesi keperawatan. Contohnya, hasil penelitian dapat memberikan manfaat praktis dalam keperawatan, yaitu dapat ditentukan balutan mana yang lebih baik dalam mendukung proses penyembuhan luka pasca operasi akut. Program penyusunan SOP perawatan luka dapat menyertakan hasil penelitian ini. Yang ketiga, tujuan pustaka. Tujuan pustaka hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan diuraikan dengan jelas.
kutipan berbagai pustaka atau sumber yang menguraikan teori, temuan, gejala, dan tanda yang menimbulkan gagasan dan dasar bagi penelitian yang akan dilakukan. Semua pustaka atau sumber ditulis dalam daftar pustaka sesuai dengan kaidah yang ada, yakni sesuai sistem Vancouver, Harvard, dan APA. Metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisa data, yang terakhir etika penelitian. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Pengumpulan data tergantung pada jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, observasi, pengukuran dengan alat tertentu, dan pemeriksaan. Yang kedua, penelitian kualitatif dilakukan dengan cara interview, FGD, observasi, tape recorder, pilot notes. Selanjutnya, pengolahan dan analisa data. Yang pertama, pengolahan data yang berbentuk seperti coding, editing, tabulating, cleaning, entry data, SPSS, atau program lain yang relevan. Yang kedua, analisa data yang berbentuk analisa univariat, yaitu pemusatan data seperti mean, median, modus, penyebaran data seperti SD, minimum, atau maksimum. Selanjutnya, analisa bivariat dengan uji statistik tertentu seperti parametrik atau non-parametrik. Selanjutnya, etika penelitian. Terdapat informed consent, right to self-determination, right to privacy and dignity, right to anonymity and confidentiality, right to fair treatment, right to protection from discomfort and harm. Cukup sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.